Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pelajaran sejarah minat, yaitu Ibu Astuti Brusur Bakti. Sekarang kita lanjutkan di dalam kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Islam. Ya, kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana Iskandar Muda menentang pemerintahan Portugis pada saat itu. Lada merupakan komoditas ekspor di kerajaan yang bercorak agama Islam, yaitu kerajaan Aceh Darussalam tersebut. Dan kerajaan Aceh Darussalam diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Oke, masuk kita ke berikutnya, yaitu kerajaan Demak. Ya, kerajaan Demak merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah. Ya, Demak terletak di pesisir utara Jawa dan memiliki perekonomian yang menitik beratkan pada perdagangan maritim dan agraris. Seperti anak-anak kami ketahui, kalau maritim yaitu kerajaan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari daratannya. Namun, walaupun kerajaan Demak menitik beratkan pada kerajaan maritim, tapi juga berkecimpung di dalam kerajaan agraris. Oke, masuk kita yang berikutnya, yaitu kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan pada abad ke-16, dan pada perkembangannya Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya seperti terletak pada peta yang ada di layar monitor ibu. Oke, inilah wilayah-wilayah yang mendapat pengaruh pada kerajaan Mataram yang bercorak agama Islam pada masa pemerintahan Ki Ageng Pamanahan. Oke. Di sini kerajaan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Ya, kerajaan berikutnya yaitu Kerajaan Banten. Banten merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Oleh karena letaknya yang strategis, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Dan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, berusaha memajukan perdagangan kerajaan Banten tersebut. Dan Sultan Ageng Tirtayasa membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Dan pada masa ini kota Surosoan sebagai kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Ya, anak-anak kami bisa memperhatikan bagaimana ilustrasi perdagangan yang ada di kerajaan Banten sekitar abad ke-15. Masuk kita ke kerajaan Goa dan Talo. Ya, seperti yang sudah diterangkan minggu lalu tentang kerajaan Goa dan Talo, anak-anak kami juga sudah memiliki catatan. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak kami bisa memperhatikan layar monitor ibu. Ya, bagaimana kehidupan ekonominya? Kerajaan terkenal di kerajaan Goa dan Talo adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin terlibat konfrontasi dengan VOC, dan kehidupan ekonominya, kerajaan Goa dan Talo merupakan bandar perdagangan rempah-rempah yang memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat, dan kehidupan sosialnya menganut sistem feodal. Rakyat sangat setia terhadap raja. Ya, seperti itulah kerajaan Goa dan Talo. Oke, masuk kita ke berikutnya, yaitu kerajaan Banjar. Ya, di sini tampak bahwa kerajaan Banjar didirikan ataupun dibantu oleh kerajaan Demak ketika mendirikan kerajaan tersebut. Dan kerajaan terbesar pada masa pemerintahan kerajaan Banjar, maksud ibu rajanya yaitu Sultan Musain Billah, di mana aktivitas ekonomi Banjar berpusat pada Sungai Nagara. Di sini terjadi perdagangan pada masa kerajaan Banjar, dan susunan masyarakat kerajaan Banjar tersebut berbentuk segitiga piramida. Anak-anak kami bisa membayangkan bagaimana itu bentuk dari segitiga piramida. Seperti inilah kehidupan ekonomi pada kerajaan Banjar, di mana kerajaan tersebut didirikan dengan bantuan kerajaan Demak. Oke, kita lanjut ke kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Ini ibu akan mengulang sedikit ya nak ya. Kehidupan ekonominya merupakan dua kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku. Kedua kerajaan akhirnya bersekutu